Polda Metro Jaya membenarkan ada pemeriksaan terhadap kuasa hukum dan ajudan dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya terus memanggil sejumlah saksi terkait kasus laporan dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo atas tuduhan ijazah palsu miliknya oleh terlapor Roy Suryo. Keterangan keduanya sangat diperlukan guna merampungkan berkas penyelidikan dalam kasus ini. Keterangan keduanya akan didalami penyidik apakah masuk ke dalam ranah pidana atau naik ke tingkat penyidikan. Telah melakukan pengambilan keterangan dalam rangka klarifikasi terhadap saksi tersebut ya yang ditanyakan dalam rangka pemenuhan fakta-fakta. Ya, proses pendalaman ini masih terus dilakukan. Penyelidik terus mengumpulkan fakta-fakta dari pihak pelapor, kemudian saksi-saksi yang disampaikan oleh pelapor, kemudian barang bukti yang diserahkan oleh pelapor, kemudian juga dari pihak terlapor ada beberapa LP yang disebut terlapornya, ada juga LP yang tidak disebut terlapornya, namun ada beberapa nama yang muncul dari peristiwa yang disampaikan oleh korban atau pelapor. Ini terus dilakukan atau dikumpulkan fakta-faktanya guna nanti disimpulkan dalam pendalaman ini apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Ya. Sementara itu, pemirsa, polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo masih bergulir. Sejumlah pihak menyebut pernah melihat langsung ijazah tersebut, sedangkan Jokowi menyebut hanya akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Sejumlah pihak menyebut pernah melihat langsung ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, salah satunya adalah mantan Wamendes Paiman Raharjo yang diduga Roy CS terlibat dalam kasus ijazah Jokowi. Pernyataan Paiman ini juga sekaligus membantah tuduhan bahwa dirinya pernah mengancam Roy Suryo. Padahal saya itu sebagai sahabat Mas Suryo, itu memang saya WA. WA itu tujuan saya karena saya sudah melihat ijazahnya Jokowi, kemudian dari UGM sudah menjelaskan bahwa asli, Bareskrim Polri juga sudah menjelaskan asli, maka saya sebagai sahabat itu hanya memberikan saran, ya, memberikan saran, Mas, sudah karena memang ijazah Jokowi asli, saya sendiri sudah melihat gitu. Tapi kenapa malah saya dituduh otaknya dan sebagainya? Selain Paiman Raharjo, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina juga mengaku sudah pernah melihat ijazah Jokowi. Kalau Bang Sylvester sudah pernah lihat ijazah Pak Jokowi aslinya seperti apa? Saya sudah pernah lihat, ya. Selain itu, pihak lain yang juga diduga pernah melihat dan terlibat dengan pembuatan ijazah Presiden Jokowi adalah mantan tim Jokowi Solo, Widodo. Namun dalam program Rakyat Bersuara, Widodo dengan tegas membantah hal tersebut. Sementara ini, saya nggak pernah dan nggak punya pengalaman di bidang itu. Dan Pak Jokowi juga nggak pernah menugaskan saya untuk ngurusi pekerjaan itu. Yang disuruh ke saya adalah selama wali kota, gubernur, itu adalah membantu pekerjaan bendahara. Oh, Anda bendahara Pak Jokowi? Membantu pekerjaan bendahara dalam tim pemenangan. Oke. Jadi saya ditugaskan sebagai membantu tugas atau pekerjaan bendahara tim pemenangan. Sementara pada 22 Mei lalu, Bareskrim Polri telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Polisi menyebut antara bukti dan pembanding yang digunakan identik. Meski begitu, dalam konferensi pers tersebut, Bareskrim tidak menunjukkan foto ijazah asli Jokowi. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel,
dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik. Sebelumnya saat menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri pada 20 Mei lalu, Jokowi menyebut hanya akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Terima kasih. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi Roy Suryo mengaku memiliki seorang saksi kunci terkait dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Roy Suryo menyebut saksi kunci tersebut adalah kader senior di salah satu partai politik. Yang bersangkutan nggak apa-apa, spill dikit lah. Yang bersangkutan tidak jauh beda dengan Pak Bitor. Oh, sih. Dia adalah seorang kader. Oke. Kader militan dan kader yang sangat-sangat tajam lah di partai itu. Oke. Nah, jadi nggak apa-apa kan spill dikit itu. Iya. Tapi yang bersangkutan memang sampai dengan saat ini memang belum mau mengatakan secara on cam. Oke. Tapi kalau bukan bisik-bisik, ngobrol dengan tenang mau. Jadi dia mengatakan begini. Jadi dia pernah menasehati yang namanya Joko Widodo ini. Jokowi. Oke. Wes tau Mas, itu kata-katanya saya ulang. Iya. Wes tau Mas, nek memang ora duwe iki ya ora sah. Oke. Duk. Ya. Artinya sudahlah. Kalau memang tidak punya itu ya tidak usah membuat-buat atau apa gitu Mas. Ya, tapi yang bersangkutan Joko Widodo konon kata beliau ini mengatakan, wah ora keren gitu. Oke. Nggak bangga, nggak pantas lah. Nah, akhirnya itulah. Makanya sempat terjadi acak kadut lah di awal. Ada yang mengatakan awalnya titelnya Dr. Andes, ya kan? Ada yang mengatakan bahkan katanya nih Eko Sulistyo mengatakan double pendaftaran. Iya, double pendaftaran. Ada Dr. Andes, ada insinyur, ada yang konon melihat di Lojikanturung itu titelnya Dr. Andes. Kemudian yang selalu dibuat sebagai bukti, meskipun itu menurut saya ya bisa jadi itu salah cetak. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengusulkan untuk membongkar teras Cihamplas yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat. Menurut Deddy, teras Cihamplas menutup keaslian kawasan Cihamplas yang menjadi salah satu ikon Kota Bandung. Sudah beberapa tahun terakhir, Skywalk Cihamplas atau teras Cihamplas Bandung dibiarkan terbengkalai, bahkan terlihat kumuh. Lokasi yang membentang di atas Jalan Cihamplas ini justru membuat jalan yang dulunya terkenal sebagai pusat jeans di Kota Bandung itu terlihat semeraut, macet dan menimbulkan bau tak sedap. Puluhan kios pedagang tutup dan tidak terawat. Menurut Gubernur Jawa Barat, keberadaan teras Cihamplas menutup keaslian kawasan Cihamplas yang menjadi salah satu ikon Kota Bandung. Meski demikian, keputusan pembongkaran akan diserahkan kepada Farhan sebagai wali Kota Bandung. Kan kalau saya lebih punya saran, kan saran kewenangannya kan semuanya di wali kota ya. Saya lebih punya saran, kan kalaupun ditata ulang itu pasti peristiwanya sama lagi deh. Kapan sih kita konsisten ngejagain itu kan nggak pernah. Nah kemudian yang kedua dari sisi aspek jalan itu kan jalannya jadi menyempit. Kemudian pohon-pohonnya jadi tidak terlihat. Bahkan kalau menurut saya kalau itu dibongkar itu bisa dikembalikan ke Cihamplas lama. Dengan mengembangkan kembali outlet yang menjadi ciri khasnya Cihamplas gitu. Tapi itu kan terserah Pak Wali Kota. Kalau saya kan memberikan saran saja. Gitu. Skywalk Cihamplas atau teras Cihamplas adalah pedestrian yang dibangun di atas Jalan Cihamplas, merupakan peninggalan dari Tuan Kamil yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Tujuannya untuk merelokasi pedagang kaki lima. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pembongkaran teras Cihamplas menuai pro dan kontra. Sejumlah pedagang yang sudah lama berjualan di teras Cihamplas menolak wacana pembongkaran. Mereka meminta penataan agar pengunjung berdatangan. Kalau dibongkar kan udah tanggung Pak, kata saya. Sayang Pak ya? Sayang, udah terlanjur lah gitu, lanjut gitu. Ya mending tata ulang lagi gitu, kayak semula. Ya kalau sekarang mah disayangkan aja ya. Gak kerawat gitu yang tadinya harusnya bisa jadi objek wisata kuliner gitu kan, jadi gak enak dilihat kan, terlihat kumuh gitu, banyak coret-coretan. Padahal nyaman nggak sih kan jalan di sini kan? Harusnya kalau untuk ini pedestrian nyaman ya, maksudnya buat nongkrong-nongkrong, makan.
sebenarnya mah nggak perlu dibongkar. Kalau dibongkar kan, wah ini gimana atau ini. Kalau saya kan pindah kemana? Pelangganan udah pada tahu di sini. Kalau di bawah kan nggak ada tempat, makanya saya ke atas juga kan udah ditempatin di atas. Kalau mau dibongkar, seharusnya komunikasi dulu lah sama PKL. Terus kita mau dikasih gimana, mau ditempatin di tempat lain, apa kita mau dikasih ganti rugi. Kan PKL udah aktif dari teras awal berdiri sampai sekarang. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga tengah diserang netizen lantaran mengganti nama RSUD Al-Ihsan menjadi RS Ulas AC. Mereka yang tidak setuju menyebutnya seolah-olah anti-Islam. Soal tuduhan anti-Islam karena keputusannya, KDM menyebut pergantian nama setelah rumah sakit berubah status menjadi milik Pemprov Jawa Barat. Menurut KDM, penamaan baru ini lebih sederhana dan mudah dimengerti warga. Nama baru rumah sakit juga dianggap lebih mengutamakan kearifan lokal. KDM menegaskan kebanyakan para pengkritiknya orang Jakarta. Nanti kita bicara dengan namanya sudah sesuai dengan daerahnya. Pemirsa, aksi getok parkir di Bandung, Jawa Barat viral di media sosial. Juru parkir ilegal tersebut meminta tarif Rp20.000 dengan memberikan karcis palsu agar bisa parkir di bahu jalan. Terus kita parkir, terus tiba-tiba datang si mang parkirnya dengan polosnya. Ini neng, sana bayar dulu langsung, sana 20.000. Bajir cek aing teh 20.000, itu salah. Kita teh mau ibadah, kenapa kamu mempersulit, memanfaatkan, tahu nggak si tukang parkir teh? Iya teh memang kumaha, resmi kumaha. Ini kalau mau lapor kasar ke Pak Dedi kumaha, iya harus ditindaklanjuti atuh. Parkiran liar kayak gini paling kita parkir juga paling lama setengah jam sampai beres Jumatan, terus kita langsung pergi 20.000. Video kekecewaan seorang warga Bandung ini viral di media sosial. Pengunggah meluapkan kekesalannya karena merasa dipalak oleh seorang juru parkir liar. Saat hendak melaksanakan salat di sebuah masjid di kawasan Asia Afrika Bandung, tiba-tiba seorang juru parkir liar menodongkan karcis kepada pemilik kendaraan dan meminta tarif sebesar Rp20.000. Korban menduga juru parkir memberi karcis palsu untuk parkir di bahu jalan. Terus kejadian kemarin atau tadi itu yang digunakannya adalah karcis buatan sendiri, bukan dikeluarkan oleh Brun Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung. Jadi terima kasih atas laporannya dan kami akan tindak lanjuti dengan kejadian itu, mudah-mudahan tidak terjadi kembali.